Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar, wasiril asrar, wa tiryakil akhyar, wa miftahi babil yasar, sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar, wa alihil adhar, wa ashabihil akhyar, adada ni'amillahi wa ifdalih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah azza wa jal fihil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurum bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kamasali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adabun syadidun wa magfiratum minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samawati wal ard uiddat lil ladina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahu yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil adzim. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun, faqad faza fawzan 'azima. Lantunan segala puja dan puji marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah masih memberikan kenikmatan, masih memberikan karunia, masih memberikan segala jutaan nikmat dan kesempatan. Yang nikmat tersebut apabila kita salah menjalankan, salah mensyukurinya, maka tidak akan ada datang yang kedua kali. Perjalanan manusia begitu cepat, namun hanya sedikit orang yang bisa bermuhasabah diri. Mungkin kalau kita hitung saudaraku, paling lama orang sekarang 50 tahun. 50 tahun kalau kita kembalikan dengan hitungan hari, maka ialah 18.000 hari. Kita hidup menghalalkan segala cara, menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga untuk foya-foya, untuk berbangga-bangga dengan harta jabatan kita. Untuk kita saling menguatkan, saling memfitnah demi cita-cita dan tujuan kita. Namun kita lupa tujuan kita yang sesungguhnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hadid. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya. Ketahuilah wahai umatku, wahai hambaku, sesungguhnya kehidupan di dunia ini la'ibun walahun, hanya permainan, sendaguran yang sangat menipu dan menyesatkan kita. La'ibu walahun wazinah, dan perhiasan yang kita lihat hanya akan menyesatkan kita dan membuat kita jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa tafakhurum bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Di dalamnya banyak manusia yang saling bergengsi, sombong menyombongkan diri, bangga membanggakan dengan segala yang dia miliki. Mungkin harta benda, wa takathurun fil amwal,
wa takatsurun fil aulad, dan juga berbangga-bangga dengan anak dan cucunya. Kamasalil ghaizin a'jabal kuffar, sebagaimana sebuah kejadian yang mengagumkan para petani ketika tanaman yang mengagumkan kita, yang menyejukkan pandangan kita, kita lihat tiba-tiba mengering. Tiba-tiba rusak tanaman yang mengagumkan para petani. Yang telah diguyur hujan, kita menanti. Kemudian kita lihat warnanya mengkuning dan hancur. Summa yakunu hutama. Di situ kita akan meratap. Kita akan menyesal sebagaimana seorang petani yang telah susah payah menjaga tanamannya, lalu tiba-tiba mengering, kita lihat warnanya kuning hingga hancur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan nasihat tadi. Di dalam rahmat Allah pasti ada yang namanya ujian. Sabiqu ila magfiratim mir rabbikum. Wahai hambaku, berlomba-lombalah kalian dalam mengejar daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat kasih sayang dari Tuhan mereka, dari Tuhanmu. Wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ard, yang telah Allah ciptakan surga sebagai balasan orang-orang yang mau beriman bertakwa. Lilladina amanu billahi wa rasulih, sebagai hadiah orang-orang yang mau beriman bertakwa, orang-orang yang mau menjaga maksiat, orang-orang yang mau tolong menolong. Di akhirat kehidupan kita sangat panjang, wahai saudaraku. Kalau kita hitung 50 tahun ialah 18.000 hari. Sudah sejauh mana yang kita prioritaskan dalam mengejar akhirat? Ataukah hanya tentang dunia dan dunia? Kita habiskan waktu, habiskan uang, habiskan tenaga. Kalau untuk urusan bergaya di dunia, nggak bisa cash, ngutang Ustadz, bisa. Nggak bisa ngutang Ustadz, digadekan kebunnya. Demi terlihat keren, demi terlihat mewah. Namun kita lupa sebagaimana kita ini seorang perantau yang akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah kapan waktu yang ditentukan. Namun ketika kita sebagai seorang perantau yang mungkin ideal dan sangat cerdas, tidak apa-apa. Saya hidup di perantauan mungkin dipandang sebelah mata, mungkin pas-pasan. Namun ketika saya pulang kampung, saya memiliki bekal yang cukup. Itu semboyan orang-orang yang merantau. Daripada kita hidup mewah 1 hari 1 malam nginep di hotel, namun paginya kita terusir. Mending kita hidup di dalam rumah papan, namun punya kita. Sebagaimana sahabat Nabi SAW yang memiliki ilmu hikmah, memiliki ilmu rahasia Allah, yaitu Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah ditanya oleh sahabat Nabi yang lain, "Ya Abu Hudzaifah, naroka ang tatakallam la yusma, famin aina akhadta?" Wahai Abu Hudzaifah, engkau sering berkata-kata mutiara yang saya jarang mendengar. Sesungguhnya engkau dapat dari mana perkataan mutiara tersebut, wahai Abu Hudzaifah? Abu Hudzaifah menjawab, "Ya ashabi, wahai sahabat-sahabatku, ana akhadtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya pun dapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kami tidak mendapatkan, ya Abu Hudzaifah?" Abu Hudzaifah menjawab, "Kalian ketika jumpa dengan Nabi, yang kalian tanya hanya fadilah amal. Kalian tidak pernah bertanya tentang masalah penyakit hati. Kalian tidak pernah bertanya tentang perkara amal-amal yang bisa merusak dan meluluhlantahkan setiap iman dan peribadatan." Contoh, sebagaimana nasihat Imam Ibrahim bin Adham waktu beliau berkunjung ke kota Basrah. "Ayuhal imam, wahai imam kami, bukankah Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam Al-Qur'an selalu dan akan menepati setiap permintaan hambanya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kenapa doa kami ditolak wahai imam? Bukankah Allah pernah berfirman, pernah berjanji pasti akan mengabulkan doa? Imam tersebut menjawab, wahai umatku, kalian selalu berdoa, tapi hati kalian telah mati dari beberapa perkara. Kalian sholat, tapi banyak hak-hak saudara kalian yang tidak kalian tunaikan zakatnya. Kalian pergi haji, tapi banyak warisan saudara kalian yang kalian serobot. Kalian mencari ilmu, kalian tidak bisa memisahkan dari yang halal dan yang haram. Sebagaimana beberapa perkara yang dikutip oleh Imam Ibrahim bin Adham. Yang pertama, kalian sering mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, namun hanya baju yang kalian pakai dan sorban kemana kalian pergi. Tidak ada satupun sunnah, kedermawanan, sifat asah, asih dan asuh yang dimiliki Rasulullah SAW. Mengaku cinta, tapi untuk prakteknya tidak ada. Yang kedua, kalian sering membaca Al-Quran, bahkan di akhir zaman dilombakan berbagai perlombaan tentang Al-Quran, tapi kalian lupa untuk mentadaburi, mengkaji dan mengamalkan isi-isi Al-Quran. Di mana-mana orang dilombakan Al-Quran, tapi lupa mentadaburi, menghayati, mengkaji dan mengamalkannya. Yang ketiga, kalian sering memakan rezeki Allah, tapi kalian enggan bersyukur, hanya sebatas lisan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau disuruh zakat berat, apalagi zakat pertanian 10%. Zakat perdagangan 2,5% pun sebelum masanya nisab dan haul sudah dibelanjakan untuk beli yang aneh-aneh, sehingga ketika sampai 1 haul mulai kita berdagang sudah tidak sampai 1 nisab. Di hari tasyrik, di hari yang penuh keberkahan, mungkin pajak kalian bisa kalian bayar, mobil yang mewah, tapi kambing sekecil 1,5 juta, kalian pura-pura lupa, pura-pura bodoh bahwa ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau untuk di tengah jalan takut ditangkap sama polisi, bayar pajak tidak pernah terlat. Ini pun salah satu penyakit hati kita. Kemudian yang keempat, kalian sering menguburkan orang mati, tapi kalian tidak pernah bermuhasabah diri. Hanya 300 atau 400 ribu, wahai saudaraku, yang kita bawa. Yang kita mati-matian untuk kita menumpuk-numpuk harta benda kita, investasi sana sini, namun hanya beberapa puluh meter kain kafan yang kita bawa. Korok kuping hanya Rp2.000, sabun mandi Rp3.000, minyak cendana Rp25.000, minyak mawar Rp20.000, dan lain sebagainya. Hanya itu yang kita bawa. Kemudian yang kelima, kalian sering mengkoleksi ilmu, tapi kalian lupa untuk mengamalkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ilmu dikejar, oh sudah tamat kitab ini Ustadz, sudah S1, S2, S3, nanti gak lama lagi Pak ada S4, S5. Tapi untuk ilmu dan amal soleh dan akhlak kosong. Ini kita sudah masuk di dalam kehidupan akhir zaman. Yang keenam, banyak orang yang selalu merasa dirinya benar, namun dia banyak melakukan kesalahan tanpa dia sadari. Kemudian ada lagi seseorang yang mungkin dia berzikir, tapi dia tidak tahu getaran hati yang Allah berikan kepadanya. Dan masih banyak penyakit-penyakit hati. Kalau kita ingin mengkaji, itu baru sekelumit. Makanya ketika kita melihat di akhir zaman, banyak orang yang gagal faham tentang hadis Nabi. Alangkah wajar Pak, karena ngajinya satu potong, satu penggal, tidak mau mengulang kaji. Makanya saudaraku, di waktu yang mulia ini, mari kita sama-sama, sudah berapa lamakah kita hidup di atas muka bumi? Sudah berapa amal yang kita
amalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah? Sudah berapa perjuangan, pengorbanan, mungkin harta, ilmu, jiwa, raga, dan juga doa kita, nasihat kita, hingga nyawa kita untuk menyelamatkan agama, umat, bangsa daripada fitnah-fitnah orang-orang yang jahat yang ingin menghancurkan agama dan negara. Karena Nabi SAW bersabda, al-hasadu ya'kulanil hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sifat hasud, dengki itu bisa menghancurkan setiap kebaikan. Kama ta'kulun narul hatab. Sebagaimana api yang menyala-nyala mudah melahap, membakar kayu bakar yang kering. Apa contohnya nasihat Nabi tersebut? Boleh kita iri, Pak. Iri tentang ibadah, iri tentang sedekah, iri tentang kebaikan, iri tentang amal-amal yang menjadikan kita mendapat rahmat dan ridha Allah. Contoh, oh tetangga saya lebih bodoh dari saya, kadang sekolah SMP pun tidak tamat, tapi luar biasa pendidikan anaknya soleh-soleh. Jam 5, setengah 5 sudah berangkat ke masjid. Di rumahnya bukan hanya lebaran banyak tamu, hari apapun banyak yang datang. Tandanya kita orang berguna, Pak. Banyak yang sayang, banyak yang rindu, banyak yang kepingin menjumpa, menatap wajah kita. Boleh iri, terkadang tetangga kita lebih miskin dari kita. Mungkin setiap dia tidur setiap malam, gemuruh angin, terpaan hujan menetes hingga membasahi rumahnya. Namun amal-amal soleh, lantunan ayat suci Al-Quran, zikir, pengajian, sedekah selalu dibuat di dalam rumahnya. Kita malu rumah yang kita yang lebih besar, lebih megah, lebih elit. Namun tidak ada orang yang pernah masuk ke rumah kita kecuali di hari lebaran dan di hari kematian kita. Kemudian yang ketiga, kita boleh iri dengan seseorang yang mungkin segala latar belakangnya lebih kurang dari kita. Keturunannya nggak ada, keturunan petani biasa, tapi bisa menjadi orang yang soleh, orang yang berguna, bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa. Mungkin kalau iri semacam ini, kita dianjurkan oleh iri, Pak. Kita melihat tetangga kita sudah tua renta, tapi masih doyan ibadah. Kita yang masih sehat, mumpung belum banyak penyakit, mumpung belum stroke, kita tidak mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun penyakit hati iri yang harus kita hindari, yaitu iri ingin melenyapkan nikmat di antara saudara kita. Contoh, ada tetangga kita, mungkin dia lebih punya pengaruh, mungkin karena kesolehan, kebersihan hatinya, dia diangkat seorang ulama atau seorang pemuka agama. Kita ingin menghancurkan, tidak boleh. Atau kebalikannya, saudara kita mungkin yang naik jabatan, oh kita nggak senang, tidak boleh yang begitu. Kalau memang kita niatnya karena Allah, zaman sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain, ketika diberi jabatan, bukan malah rebutan, Pak, bukan malah serangan fajar menghalangkan segala cara, malah dia menangis hingga sujud mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena saking takutnya beban amanah yang dia terima. Kemudian iri yang harus kita hindari, iri yang ingin kita menghancurkan atau menghilangkan titipan nikmat saudara kita. Ini yang perlu kita jaga. Semoga sisa hidup kita yang mungkin tidak lama lagi, sama-sama kita tingkatkan untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah. Mungkin yang sudah terlanjur, Ustadz, bagaimana Ustadz? Saya dahulu mantan preman, mantan mafia, mantan orang-orang yang berilmu hitam. Tidak ada kata terlambat. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau seorang preman segala preman, mafia segala mafia, bajingan segala medan. Namun ketika kenal dengan agama Allah, sudah saatnya insaf dan taubat, menjadi orang yang paling bermanfaat, berguna di dalam agama Islam. Yang lalu biarlah berlalu. Tapi kalau hukukul adami, hak-hak seorang anak Adam,
tidak hanya bisa kita ditebus dengan sholat taubat, namun harus kita pulangkan hak mereka. Supaya di penghujung akhir hayat kita, Allah memberkahi, Allah merahmati, dan meridhoi setiap apa-apa yang kita kerjakan. Jadi ketika saya ngisi di lapas, Pak, kalau kita cerita tentang fadilah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka orang-orang lapas ini akan menangis. Karena Abu Bakar As-Siddiq jahat sama hewan itu gak pernah, apalagi sesama manusia. Namun ketika kita bawa kisah Sayyidina Umar, mereka menangis sambil tersenyum. Masih banyak harapan yang bisa mereka perbaiki. Lembaran-lembaran rahmat Allah lebih jauh daripada adab Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Semoga nasihat itu terutama bermanfaat untuk al-fakir pribadi dan juga semoga bermanfaat untuk saudaraku muslimin dan muslimat. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ahla sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa amarna bidzalika irsyadan lana wa ta'lima wa qad qala Allah azza wa jal wa lam yazal qailan alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhumus sayyi'at. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Allahumma ansuri ikhwanana minal muslimin fil mujahidina fi Indonesia. Allahumma ansuri ikhwanana minal muslimin fil mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuri ikhwanana minal muslimin fil mujahidina fi Hindia. Allahumma ansuri ikhwanana minal muslimin fil mujahidina fi kulli makan.
اللهم اكشف عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والبغي والسيوف المختلفة ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبدنا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وإيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بكي ومن شر ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وأولادنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من المحبوبين وأبعدنا من ديوان البؤداء والمطرودين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.